Selamat siang untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas konsep dan teori nilai. Setelah mempelajari topik ini, konsep rekayasa nilai itu, kita diharapkan mengetahui sejarah perkembangan rekayasa nilai, mengetahui konsep dasar rekayasa nilai, mengetahui manfaat pelaksanaan rekayasa nilai, mengetahui sebab-sebab timbulnya biaya-biaya yang tidak diperlukan. Bagaimana sejarah perkembangan rekayasa nilai dari awal sampai saat ini dan nanti kaitannya dengan yang ada di Indonesia. Diawali pada tahun 1998 di Amerika Serikat, itu terbentuk yang namanya SAFE, sebuah asosiasi rekayasa nilai, Society of American Value Engineers. Selanjutnya, pada tahun 1975, semua proyek hibah untuk pengelolaan air limbah yang bernilai di atas 10 juta US dollar wajib dilakukan PA di Amerika. Kemudian tahun 1976 diikuti oleh Departemen Perhubungan Amerika yang mensyaratkan pelaksanaan PA di semua proyek-proyek yang ada di wilayahnya. Di negara lain seperti Jepang, 1970 sudah memperkenalkan PA melalui Institut Bisnis dan Manajemen dari Tokyo. Selanjutnya, di Italia 1978 mulai memanfaatkan PA untuk perusahaan-perusahaannya yang diawali dengan kemis dari Milan. Kemudian 1979 di Australia melalui Brian Palmer and Woodward Incorporation dan Malachan Group of Sydney for Australian Mutual Provident melakukan VA. Di Kanada 1978, The British Columbia of Building mendirikan program PA di mana W. Adam bertindak sebagai pelopor. Seperti yang sudah pernah dilakukan oleh pekerja sebelumnya 1980 dengan yang bernama Alan Reid. Bagaimana konsep rekayasa nilai? Kita ketahui bahwa ada biaya-biaya yang tidak perlu dan terkait dengan suatu produk, proses, dan sistem terjadi. Dan ini terus berkembang. Rekayasa nilai itu menjawab untuk mengidentifikasi biaya-biaya yang tidak perlu tadi. Bahwa biaya dianggap perlu sebenarnya adalah untuk menjaga faktor kinerja. Tanpa itu, maka biaya tidak perlu. Jadi, kalau tidak membuat kinerja yang bertambah baik, buang saja biaya-biaya yang tidak perlu itu. Kemudian produk, proses, dan sistem itu diciptakan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan. Pada prinsipnya, rekayasa nilai dapat diterapkan oleh setiap orang, misalnya untuk analisis sistem, penjaga toko, engineer, tukang pembuat rumah, dan lain sebagainya. Sekarang, apakah sebenarnya definisi rekayasa nilai? Ada beberapa pendapat yang saya peroleh dari berbagai referensi. Salah satu di antaranya, definisi rekayasa nilai adalah penerapan secara sistematis teknik-teknik yang diketahui oleh tim multidisiplin untuk mengidentifikasi fungsi suatu produk atau jasa, menentukan nilai fungsinya, mencari alternatif terbaik, melalui proses pemikiran yang kreatif untuk memenuhi kebutuhan, fungsinya, keandalan dengan biaya total yang lebih rendah.
Definisi kedua adalah kajian terorganisasi untuk meningkatkan nilai dengan memanfaatkan tim spesialis, ahli-ahli spesialis yang ada di multidisiplin untuk mengetahui berbagai aspek masalah yang akan distudi. Yang ketiga adalah pendekatan yang berorientasi untuk mengidentifikasi fungsi penting suatu sistem, produk atau jasa yang sedang distudi, di mana biaya dan fungsinya dikaitkan atau dihubungkan. Definisi yang keempat adalah pemikiran kreatif, menggunakan teknik-teknik yang dikenal untuk mempelajari cara-cara alternatif melakukan fungsi dengan biaya lebih rendah dengan cara memperbaiki desainnya. Nah, bagaimana dasar-dasar rekayasa nilai? Nah, PA itu sering dianggap sebagai tool manajemen untuk mengendalikan biaya, tetapi seharusnya tidak dipahami seperti itu, tetapi dipahami dalam arti yang lebih luas, yaitu sebagai alat pemecah masalah yang setiap orang dapat lakukan. Sehingga definisi dan sifat PA jauh dari hanya sekedar mengurangi biaya. Nah, kemudian PA merupakan tool yang kekuatannya terletak dalam kemampuannya mencari alternatif desain dan menentukan pilihan berdasarkan pada keperluan atau keinginan fungsi atas ketersediaan. Selanjutnya, tidak ada tahapan studi PA yang benar-benar menunjukkan suatu yang menakjubkan terhadap anggota tim baru. Sebaliknya, ada susunan dan penerapan bagian dari metode PA yang menggunakan teknik-teknik kreatif pada waktu yang tepat dan ada filosofi yang baru dan unik di dalamnya. PA adalah suatu prosedur yang memungkinkan seseorang untuk menguji potensi kreatif manusia yang tidak digunakan untuk memecah masalah. Ini dapat dikerjakan melalui ketaatan terhadap urutan-urutan atau langkah-langkah pelaksanaan yang dikenal dengan job plan atau rencana kerja PA. Nah, selanjutnya, bagaimanakah perkembangan value engineering di Indonesia? Nah, value engineering di Indonesia mulai dikenalkan tahun 1986 oleh Bapak Dr. Insinyur Suryana Chandra melalui seminar-seminar di berbagai kota. Itu ada referensinya dari Paujan 2008. Nah, itu diterapkan di pembangunan jalan layang Cawang. Tahun 1987, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Keuangan, dan Direktorat Jenderal Cipta Karya mengajukan pemakaian PA di Indonesia untuk seluruh pembangunan rumah dinas dan gedung negara yang nilainya di atas 1 miliar rupiah. Kemudian 1990 sampai awal tahun 2003 perkembangan PA di Indonesia tidak banyak diketahui karena adanya berbagai hambatan yang ada di dalamnya. Yang selanjutnya akan kita jelaskan. Nah, jika ditinjau dari regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yang terkait dengan konstruksi, ada beberapa, yaitu Undang-Undang Perumahan dan Pemukiman Nomor 24 Tahun 92, Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999, Undang-Undang tentang Bangunan Negara Nomor 28 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 28 29 30 Tahun 2000, Keputusan Menteri Pemukiman dan Persana Wilayah Kimpraswil Nomor 332 KPTS _M_ 2002 tentang pedoman teknis pembangunan gedung negara. Nah, pada periode 2000 sampai 2002, di mana perkembangan PA itu di Indonesia tidak bagus, tidak baik ya. Sebenarnya pada periode kewajiban menerapkan Kepres 80 dianggap itu sebagai penghambat
perkembangan penerangan PA, khususnya pada proyek-proyek yang dibiayai oleh pemerintah. Kepres 80 di satu sisi menyatakan bahwa pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan penyediaan jasa dan barang harus menghindari terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan. Di sisi lain, namun di sisi lain tidak menyediakan ruang bagi penyedia jasa untuk berkreasi, mengupayakan penghematan dengan metode-metode dan inovasi-inovasi baru yang lebih baik. Value engineering yang dalam aplikasinya memerlukan keleluasaan untuk berkreasi dan berinovasi terhadap desain awal, seringkali tidak terakomodasi dan tidak dipahami oleh owner atau panitia pengadaan dan aparat penegak hukum. Keterlambatan pemahaman aparat penegak hukum terkait dalam pelaksanaan konstitusi menyebabkan mereka berpegang pada aturan-aturan kaku yang sebenarnya harus disempurnakan. Jadi penghambat itu ada aturan-aturan kaku. Hal ini yang menyebabkan value engineering jarang digunakan di Indonesia. Kemudian aturan yang lain, peraturan yang terkait dengan standar kompetensi kerja Indonesia untuk ahli rekayasa nilai sudah ada, yaitu SKKNI nomor 159 tahun 2015. Kemudian yang terbaru yaitu mengenai peraturan terkait rekayasa nilai adalah surat edaran PUPR itu nomor 11 SE DB 2020 tentang pedoman pelaksanaan teknis rekayasa nilai Statement of Work Value Engineering. Ini berlaku di pekerjaan jalan. Kemudian penjelasan hambatan yang lain, ini penelitian dari Cumming Praset 2013 menyatakan bahwa ada hambatan-hambatan dalam pelaksanaan rekayasa nilai. Dalam pelaksanaan rekayasa nilai ada hambatan yang dirasakan oleh kontraktor dan konsultan di Indonesia. Menurut majalah konstruksi tahun 1992 dan penelitian dilakukan Cech dan Ting 2004 dan Tanda 2006, beberapa hambatan dalam aplikasi PA antara lain. Definisi yang salah tentang PA. PA bukan semata-mata hanya untuk memotong biaya, namun lebih ke arah pendekatan yang sistematis untuk menghilangkan biaya yang tidak perlu dengan mempertimbangkan fungsi proyek tersebut. Kemudian hambatan yang lain, kontribusi PA yang kurang terukur. PA tidak hanya memberikan kontribusi pada penghematan biaya. Informasi tentang keberhasilan umumnya sampai batas penyelenggara proyek saja. Tidak sempat direkam dan disebarluaskan sebagai suatu prestasi. Yang ketiga, hambatannya kurang pengetahuan tentang PA. Pelaksanaan PA di Indonesia tergolong baru apabila dibandingkan negara-negara lain, Jepang, Amerika, Kanada, Australia, sehingga dalam pelaksanaannya mengalami kendala pengetahuan yang mendalam mengenai pelaksanaan PA. Hal tersebut dapat mengakibatkan kurang maksimalnya hasil yang diperoleh dari pelaksanaannya. Nah, selanjutnya, hambatannya kurangnya sikap tegas atau inisiatif dari owner untuk melakukan PA, sehingga para perencana, kontraktor, dan pihak lain yang tergabung tidak melakukan PA. Kemudian tidak adanya insentif dari penghematan yang dihasilkan, sehingga kurang menarik bagi pelaksana PA, karena tidak adanya hasil yang didapat dalam melakukan PA. Kemudian terbatasnya waktu dan biaya. Terbatasnya waktu dan biaya untuk melakukan PA, sehingga kurangnya kesadaran pelaku proyek untuk melakukan PA. Kemudian kurang profesionalisme. Tidak ada keberadaan asosiasi praktisi PA bagi penerapan PA di Indonesia. Konflik yang terjadi di antara para stakeholder, kurangnya komunikasi, wewenang pengambilan keputusan yang terbagi, kurangnya dukungan dari pihak yang terkait, kurangnya fleksibilitas dalam kontrak dalam mengatur PA, kemudian budaya dan proses pelaksanaan PA yang berbeda. Nah, kita bicara mengenai nilai yang terkait dengan PA. Nilai adalah kata yang maknanya berbeda untuk orang yang berbeda. Adanya perbedaan makna ini sama dengan usia peradaban manusia. Pada tahun 365 sebelum Masehi, Aristoteles menyebutkan adanya 7 jenis nilai, yaitu agama, politik, sosial,
estetika, etika, ekonomi, dan yudisial. Selanjutnya PA membuat penekanan pada nilai-nilai ekonomi, yaitu nilai harga diri, nilai tukar, nilai manfaat, dan nilai biaya. Apa definisi dari keempat nilai-nilai yang ada di dalam PA? Yang pertama, nilai tukar adalah nilai yang ada di dalam suatu produk, proses, layanan produk, atau sistem yang dapat membantu menukarnya menjadi benda-benda lain. Selain dari itu, nilai tukar kebanyakan akan menguntungkan bagi pelanggan. Nilai harga diri dapat didefinisikan sebagai bagian dari produk, proses, layanan, atau sistem yang akan memaksa orang memilikinya. Dalam situasi ekonomi global, nilai ini menjadi tanggung jawab penyedia produk atau layanan untuk memasukkan nilai-nilai ini. Nilai-nilai harga diri merupakan kebutuhan dan keinginan dari pelanggan. Sekali lagi, nilai-nilai harga diri merupakan kebutuhan dan keinginan dari pelanggan. Kemudian nilai manfaat adalah nilai dari produk, proses, layanan, atau sistemnya yang telah dibuat. Semua dibuat untuk memiliki tujuan tertentu. Semua harus mencakup kebutuhan dari pelanggan. Yang terakhir, nilai biaya adalah biaya yang dikeluarkan untuk suatu produk, proses, layanan, atau sistem. Perlu diingat bahwa biaya ini tidak hanya meliputi biaya akuisisi, tetapi juga biaya yang dikeluarkan secara total. Dalam hal ini adalah biaya yang dikeluarkan di dalam selama siklus hidupnya. Bagaimana mengkuantitatifkan, menyatakan nilai matematika dari sebuah nilai? Nilai dapat dinyatakan secara matematis. Nilai didefinisikan sebagai hasil bagi kinerja atau fungsi dibagi nilai. Ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, kinerja atau fungsi dinaikkan tetapi biaya tetap sama, sehingga nilainya akan naik. Ya, karena berbanding kinerja dan biaya. Kemudian yang skenario kedua, kinerja atau fungsi tetap sama, tetapi biaya menurun. Maka nilainya akan semakin tinggi. Kinerja atau fungsi dinaikkan dan biaya dikurangi. Kemudian kinerja atau fungsi meningkat pada kecepatan yang lebih besar dari kenaikan biaya. Kemudian kinerja atau fungsi dikurangi dan biaya juga mengurangi pada kecepatan yang lebih cepat. Dari sudut pandang matematika, semua pernyataan yang disebut di atas adalah benar. Tetapi dalam bahasa rekayasa nilai, kelima pernyataan di atas tidak dapat diterima. Hal ini karena kinerja atau fungsi tidak dapat dikurangi atau dengan kata lain, produk dibuat tidak andal. Perlu diingat bahwa menghilangkan fungsi tidak selalu dianggap menurunkan biaya suatu benda. Tetapi sangat mungkin terjadi bahwa fungsi ini jika berlebihan atau telah bergabung dengan beberapa fungsi lainnya, itu akan mempengaruhi yang namanya nilai. Untuk memperbaiki nilai suatu produk, proses, layanan, dan sistem, nilai itu layak jika orang tahu alasannya kenapa nilai itu buruk. Kenapa suatu produk itu buruk? Ya, kurang informasi, ya, kurang informasi. Biasanya disebabkan oleh kekurangan waktu. Banyak keputusan yang diambil itu lebih didasarkan pada perasaan dan fakta karena waktunya sudah sempit. Kemudian keyakinan yang salah, ketidakpekaan pada kebutuhan publik atau pengalaman buruk terhadap suatu produk atau proses penerapan yang tidak berhubungan dengan sebelumnya. Penerapan standar, kebiasaan, tradisi secara kaku tanpa mempertimbangkan perubahan fungsi,
teknologi, dan nilai. Takut mengambil risiko kerugian pribadi, sehingga faktor kemudahan dan keselamatan disesuaikan dengan prosedur dan kebijakan yang telah dibuat. Enggan meminta saran, tidak mau bertanya tentang aspek khusus tertentu dari pelaksanaan proyek. Kegagalan mengenal adanya kreativitas atau inovasi. Terlalu spesifik, kenaikan harga biaya sedekat mungkin dengan toleransi dan penyelesaiannya ditetapkan lebih baik meskipun sebenarnya tidak perlu. Hubungan yang buruk, kurang baik komunikasi, ada rasa cemburu, gesekan clash yang umum antara orang yang bekerja di dalamnya merupakan sumber biaya yang tidak perlu pada proyek yang rumit memerlukan bakat dari banyak orang. Apa akibat daripada rekayasa nilai? PA tidak memaksakan supaya biaya item lebih murah. Meskipun pendekatan PA menentukan nilai fungsi dasar tanpa memperhatikan penerapannya, penetapan target biaya, dan mencari desain alternatif yang akan memenuhi semua kebutuhan pada biaya yang lebih rendah. Secara khusus, studi PA dapat menghasilkan rekomendasi pengurangan biaya proyek sebesar 10 sampai dengan 30%. Ini cukup menarik untuk diteliti. Perencana biasanya menerima setengah dari penghematan, memberikan penghematan setidaknya 5%. Biaya upaya melakukan PA termasuk desain ulang biasanya kurang dari 10% dari penghematan yang diperoleh. Nah, itu dari referensi. Dari segi teknis, bahwa biaya tinggi yang menyebabkan biaya suatu produk baru buruk seharusnya mendapatkan perhatian besar oleh pelaku teknik rekayasa nilai. Efeknya adalah rancangan produk sangat kompleks. Makin kompleks suatu rancangan, maka semakin besar peluang dilakukannya perbaikan nilai dan kinerja. Kemajuan dalam state of the art, bahwa aspek-aspek rancangan yang menjangkau ke dalam state of the art biasanya mendorong terjadinya penghematan apabila dilakukan PA. Tekanan waktu yang tinggi dalam siklus rancangannya. Suatu proyek yang mempunyai program percepatan rancangan akan selalu berisi elemen-elemen pemborosan. Itulah kalau proyek yang terburu-buru itu pemborosannya cukup besar. Kemudian efek juga komponen material yang langka, eksotik, susah didapatkan, dan berharganya tinggi. Bentuk yang rumit, penggalian yang dalam, timbunan tinggi, dan kemiringan yang terjal. Komponen-komponen yang timbul sulit dibentuk. Pengangkutan material yang sangat jauh. Komponen tampak permukaan sulit dikerjakan. Pengangkutan material terlalu jauh. Pinjaman berlebihan. Limbah yang berlebihan. Dan pengendalian lalu lintas mahal. Tiang pondasi panjang. Penulangan berlebihan. Pengeringan koper-dam. Hiasan arsitektur. Rekaman tampilan desain. Trotoar, selokan, dan trotoar. Komponen yang dirancang khusus, komponen yang digunakan memiliki ukuran tidak standar, sumber bahan dan peralatan hanya satu, proses atau komponen yang membutuhkan tenaga kerja berketerampilan tinggi, atau item dengan sejarah perbaikan buruk. Item memiliki masalah pembiayaan dengan operasi di lapangan. Biaya proyek melebihi jumlah yang dianggarkan. Standar waktu rencana yang digunakan lebih dari 3 tahun. Ini ada beberapa pertanyaan yang bisa menjadi penambah pemahaman kita terhadap materi kita hari ini. Terima kasih. Demikianlah kuliah Bapak pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Jika ada pertanyaan, dapat didiskusikan. Terima kasih.